Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki artian dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, dia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari dia pengembala domba pemilik para tetangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. "Uwais anakku, kemarilah sebentar nak." "Baik ibu, apakah ada yang kau butuhkan?" "Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin selalu terwujud." "Jangan berkata seperti itu ibu, katakan padaku apa permintaan ibu itu." Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya terbenung sambil berpikir, sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." "Oh, terima kasih, nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk sambil menangis. "Ya Allah, bagaimana caranya hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk pemelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit, orang-orang yang lewat tertawa lihat tingkah Uwais. Coba lihat Uwais itu, apa yang ia lakukan dengan anak dombanya itu, dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila." Uwais tidak mendengarkan cemohan orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu, tibalah pada musim haji anak domba Uwais semakin bertambah besar, beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula sekarang semua orang tahu, apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanan kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais kepada sang ibunya itu. Sampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Kau ridho ibu yang mengantarkanku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, kis sopak yang dideritanya sembuh, hanya tertinggi saat bulatan putih yang diletakkan tangannya. "Terima kasih ya Allah." Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. "Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak." Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, Uwais mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Serai ia membalas salamnya. "Apakah saya bisa bertemu Rasulullah SAW?" "Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan
kembali mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi, Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit, ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggalkan lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Beliau udah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincangan dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian berdua bertemu dengan Uwais, mintalah berdoa dan istighfarlah kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikanlah di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir dia menderita penyakit sobak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit. Pada akhir kematian Uwais terjadi hal yang menyebarkan banyak sekali orang-orang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikian kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal yang di langit karena ketaatan pada ibunya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengikat agar kita selalu doa kepada orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka.